Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Memasuki kitab, saya lihat ini bilangan 28 sama 29. Ini semua berbicara tentang persembahan ya. Jadi Tuhan berkenan kita gabungkan. Bilangan 28 sama 29 kita rangkum menjadi satu. Dan ya kemurahan Tuhan minggu depan kita akan lengkap ya. Kita akan baca bilangan 28 ayat 1 sampai ke 8. Kita akan baca semua ayat sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, suruhlah Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, haruslah kamu memelihara persembahanku, rotiku, untuk mempersembahkannya kepadaku pada waktu yang telah ditentukan sebagai persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan aku. Dan engkau harus berkata kepada mereka, inilah persembahan api-apian yang harus engkau persembahkan kepada Yahweh. 2 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna, sebagai persembahan bakaran terus-menerus setiap hari. Engkau harus mengolah anak domba yang pertama pada pagi hari, dan engkau harus mengolah anak domba yang kedua pada waktu petang. Dan 1/10 efa tepung halus sebagai persembahan sajian yang diadon dengan 1/4 hin minyak tumbuk, suatu persembahan bakaran yang terus-menerus yang telah dilakukan di Gunung Sinai, sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahweh. Dan persembahan curahannya 1/4 hin untuk seekor anak domba. Curahkanlah persembahan curahan dari anggur tua itu kepada Yahweh di tempat yang kudus. Di antara anak domba yang kedua, haruslah engkau mengolahnya pada waktu petang, sebagaimana persembahan sajian pada waktu pagi. Dan sebagaimana persembahan curahannya, haruslah engkau mengolah persembahan api-apian, bau harum yang menenangkan bagi Yahweh. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya, ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Ya, kita sudah pernah belajar dalam kitab Imamat tentang persembahan-persembahan ya, karena itu saya lihat isinya emang bilangan 28 dan 29 ini semua tentang persembahan. Ya, Tuhan berkenan kita gabungkan, ya kita coba rangkum semua ini, kita coba mengerti akan rencana Tuhan yang sangat luar biasa ya. Persembahan-persembahan kalau boleh kita kelompokkan ya, baik persembahan bakaran seperti yang kita baca tadi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada persembahan harian, persembahan sabat, persembahan bulanan, dan persembahan 7 hari raya ya. Dan dalam 7 hari raya itu pun macam-macam ya, karena yang dilakukan selama 7 hari berturut-turut itu setiap hari pun dikorbankan binatang-binatang, domba-domba yang jumlahnya sudah ditentukan ya. Tapi kita melihat itulah Torah yang tertulis ya, perintah Tuhan yang tertulis. Nah, kita melihat bahwa kalau kita coba kelompokkan ya, atau saya coba kelompokkan ya, persembahan bakaran itu kan domba atau daging dengan darah ya. Binatangnya dipotong, darahnya dicurahkan di sekeliling mesbah ya. Kita sudah belajar di sekeliling mesbah, bukan di atas mesbah ya. Kalau di atas mesbah mati apinya. Sekeliling mesbah, kemudian sisanya juga dicurahkan di kaki mesbah korban bakaran. Ya, di situ berbicara daging dan darah. Kemudian berbicara yang satu lagi, yang persembahan sajian dan persembahan curahan, itu juga berbicara
roti dan anggur. Ya, roti dan anggur. Jadi kedua ini ya berbicara sama dengan apa yang diajarkan oleh Yeshua, karena Yeshua berkata, ya, dia adalah roti dari sorga. Ya, dan dia berkata, makanlah dagingku dan minumlah darahku supaya engkau hidup. Ya, nah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa, dan kita melihat bahwa orang-orang pilihan Tuhan bangsa Israel ini sangat setia, ya. Mereka berusaha melakukan Torah sebagaimana tertulis, ya. Dan kita melihat, ya, kalau kita lihat ini kan besar sekali jumlahnya, ya. Berapa banyak binatang-binatang yang harus dikorbankan. Setiap hari pagi sore aja sudah sudah paling sedikit 2 kan. Kalau dikali 30 udah 60 ekor. Hari Sabat juga sama, ya. Jadi ada korban harian, ada korban mingguan, ada korban bulanan, ada korban 7 hari raya. Nah, mereka setia, ya. Tetapi kita melihat itulah cara Tuhan yang sangat luar biasa, supaya kita diajar dan coba mengerti. Karena semua ini sebagaimana tertulis dan kita sudah belajar, ya, di dalam kitab Ibrani pasal ke-10. Kita baca ayat 1 mulai, ya. Sampai ke berapa? Sampai ke 7 kita baca, ya. Sebab Torah, maksud Torah di sini Torah yang tertulis, ya, aturan perintah ketetapan Tuhan, yang mengandung bayangan hal-hal yang baik yang akan segera datang. Jadi Torah itu adalah bayangan akan hal-hal yang akan datang. Bukan semata-mata gambaran dari perkara itu. Tidak pernah dapat menyempurnakan mereka yang datang setiap tahun dengan korban-korban yang sama, yang mereka persembahkan secara terus-menerus. Jadi apa yang dilakukan yang tadi persembahan-persembahan itu gambaran atau bayangan. Bayangan dari sesuatu yang akan datang. Karena berbicara Torah itu semuanya sebenarnya berbicara tentang Torah yang hidup, yaitu Yeshua. Torah yang diberikan kepada Moshe adalah Torah yang tertulis. Tetapi Yeshua adalah Torah hayam, Torah kehidupan. Ya, nah, kita terus lanjutkan. Karenanya, bukankah hal itu akan berhenti dipersembahkan? Berhubung mereka yang beribadah tidak seorang pun memiliki kesadaran akan dosa, bahkan setelah sekali ditahirkan. Tetapi dengan hal-hal itu setiap tahun selalu ada peringatan dosa-dosa. Sebab perhatikan, ya, mustahil darah lembu jantan dan kambing jantan menghapus dosa-dosa. Ya, karena itu ketika datang ke dunia ini, dia berkata, korban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Perhatikan, persembahan bakaran dan persembahan penghapus dosa tidak engkau pinta. Lalu aku berkata, lihatlah aku datang, dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu ya Elohim. Ya, jadi semua Torah yang tertulis itu digenapkan oleh Yeshua. Karena korban-korban persembahan seperti yang saya katakan tadi, baik domba atau sapi berbicara daging dan darah yang dikorbankan. Berbicara persembahan sajian, roti dan juga anggur. Berbicara, ini semua adalah bayangan, karena semua ini berbicara tentang Torah yang hidup, yaitu Yeshua, yang akan dimunculkan, ya, yang akan dimunculkan sesuai waktu Tuhan, ya. Jadi kurang lebih antara Moshe sampai Yeshua kurang lebih 1500 tahun kemudian.
baru dikenapi, ya, dikenapi oleh Tuhan sendiri, ya. Karena itu kita coba belajar, kita coba mengerti, ya. Banyak hal yang Tuhan sudah singkapkan dan kadang kita diulang kembali, ya, untuk merefreshing apa yang Tuhan kehendaki untuk kita mengerti dengan dengan baik, ya. Karena ya dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa mustahil, seperti tadi kita bacakan, mustahil darah lembu jantan dan darah kambing jantan itu menghapus dosa, mustahil, ya. Nah sekarang kalau kita sudah pernah belajar, cuman kita rewind lagi seperti yang saya katakan. Yang menjadi pertanyaan yang seringkali banyak orang yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka, kenapa darah itu harus dipersembahkan? Ya, kenapa darah itu harus dipersembahkan? Apa sebabnya? Karena kalau kita melihat, ya saya menafsirkan banyak hal. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Loh, kenapa orang yang jatuh dalam dosa si Adam dan Hawa di sana, terus untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan Tuhan, harus dikorbankan binatang? Ya, karena banyak orang juga yang ya memang orang boleh menafsirkan macam-macam, termasuk saya juga menafsirkan, kan. Nah, kita coba melihat, karena banyak orang kan yang berbicara tentang apa yang terjadi di Taman Eden, ya itu kan jelas sekali dalam arti kata bahwa Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa ada dua pohon di tengah-tengah taman. Ya, ada dua pohon di tengah-tengah Taman Eden. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena terpatok kepada buah, ya, kepada buah, sehingga banyak orang menggambar, oh dia makan buah. Bentuknya kayak apel, bentuknya kayak begini, kayak segala macam hayalan-hayalan. Karena terpatok kepada buah. Lupa bahwa buah itu adalah hasil akhir. Karena itu Yeshua berkata, lihat dari buahnya. Saya tanggap. Jadi apa yang terjadi di Eden pun, orang banyak terpatok, oh ini buah. Ya orang sih boleh aja menafsirkan begitu. Dulu juga saya berpikiran seperti itu. Ya, karena dia makan buah. Buahnya kayak gimana? Oh buahnya kayak buah apel. Tetapi ya kita akan belajar untuk mengerti firman Tuhan seberapa yang Tuhan berkenan singkapkan. Karena dahulu seringkali kita kenal, ya, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, ya. Jadi hal itu bisa menjadi suatu patokan bagi kita untuk coba menafsirkan apa yang terjadi di Taman Eden. Kita lihat Keluaran pasal ke-21. Ya semua ayat ini kan sudah kita pelajari. Hanya kan karena dengan berjalannya waktu ya kadang-kadang ya memang Tuhan kehendaki kita ulangi. Keluaran 21 kita baca mulai ayat 23. Tetapi jika terjadi kecelakaan, maka perhatikan nih ya, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Ya, terusnya lagi luka bakar ganti luka bakar. Memar ganti
memar ganti memar dan seterusnya. Imbang. Nyawa ganti nyawa. Ya. Nyawa itu apa sih? Nyawa itu adalah darah. Saya tangkap ya. Kan kehidupan itu ya ada tertulis ya. Kalau kita baca satu-satu ya makan waktu yang banyak. Karena kita sudah belajar, makanya ini sebagai ulangan aja untuk merefreshing. Ya bagi mereka yang mungkin belum pernah dengar ya nanti dilihat. Karena firman Tuhan katakan bahwa nyawa itu ya darah. Ya, kan banyak di dalam firman Tuhan dilarang untuk makan darah dan lemak. Karena di dalam darah itu ada kehidupan. Ya, artinya nyawanya di situ. Ya, darah ganti darah. Loh, sekarang jadi pertanyaan kan, karena ayat ini kita diajar Tuhan untuk menggali segala sesuatu dari firman, bukan main petik-petik dari angkasa. Karena kalau banyak orang di luar sana menyatakan, oh ini yang dia makan buahnya kayak buah apel. Kalau dia makan buah apel, kenapa bukan mulutnya yang ditempeleng sama Tuhan? Bisa tangkap maksud saya? Bisa tangkap nggak? Ya, kalau dia makan apel nih si Hawa, kenapa bukan mulutnya ditampar? Tetapi apa yang dikatakan Tuhan, kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ini. Jadi kita harus teliti ya, jadi jangan sampai kita mengambil ke satu tafsiran yang salah. Ya. Kita lihat Kejadian pasal 3. Ayat ke-15. Ayat ke-16 lah kita baca ayat ke-16 ya. Kepada wanita yang makan pertama kan perempuan ya. Jadi kepada wanita itu Bapa Yahweh berfirman, Aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu, dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak. Kalau dia makan buah, kenapa rahimnya atau alat regenerasinya yang dikatakan oleh Tuhan, engkau akan menderita saat melahirkan. Ini kan terjadi. Jadi kalau kita pakai ayat-ayat itu sendiri dan kita bandingkan dengan Keluaran tadi, ya nggak kena kalau makan buah. Bisa tangkap maksud saya? Kalau dia makan buah kan berarti mulutnya. Kalau berdasarkan kitab Keluaran tadi, nyawa ganti nyawa. Loh ini kalau dia makan buah, mulutnya yang kurang ajar, loh yang dikutuk kok faktor regenerasinya perempuan. Dari situlah timbul penggalian-penggalian, khususnya saya secara pribadi. Dengan hikmat Tuhan, dengan cara-cara Tuhan membimbing ya, namanya kita dibimbing oleh Tuhan lah. Dengan cara penafsiran, ya. Ingat, saya ingatkan, penafsiran kita itu belum tentu benar 100%, belum tentu benar 50%. Tetapi paling sedikit kalau ada ayat-ayat ini kita bisa nafsirkan, termasuk yang tadi. Ya. Saya menafsirkan kalau itu buah yang dimakan, berdasarkan kitab Keluaran harusnya yang dikutuk mulutnya. Ditempeleng, dibikin melenceng lah mulutnya si Hawa itu. Tetapi kok ini peranakannya? Berarti ada sesuatu yang salah dari peranakan. Ya, dan kita sudah belajar selanjutnya. Ya. Kita sudah belajar dari kitab Kejadian, memang inilah rahasia firman Tuhan yang tersembunyi sekian ribu tahun. Sehingga banyak orang ketika dikatakan Adam bersetubuh dengan Hawa, kemudian lahirlah Kain. Ketika Kain sudah dewasa, berdasarkan terjemahan yang benar ya, kalau terjemahan LAI dia bilang itu anak laki-laki, itu bukan anak, itu orang dewasa. Amin. Ya.
Setelah anak ini dewasa, si Hawa kaget. Loh, kenapa dia kaget? Sehingga keluar dari mulutnya, aku dapatkan dia, orang ini, karena pertolongan Bapa Yahweh. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia kaget? Dia kaget berdasarkan tafsiran saya, karena yang dia lahirkan itu raksasa. Lo berdasarkan kitab Kejadian pasal ke-6. Ketika malaikat-malaikat yang jatuh kawin dengan manusia, lahirlah raksasa. Malaikat itu atau si jelek ini, si setan itu malaikat yang jatuh. Artinya dari ayat-ayat ini kita atau saya menafsirkan bahwa Kain itu anak setan, anaknya si Lucifer. Artinya yang terjadi di Taman Eden, kita balik lagi kan. Ya, kan sekarang ya ada beberapa orang yang punya ide kan, banyak korupsi. Loh, kita buktikan secara terbalik. Bisa ada kan pernah orang punya pendapat gitu. Buktikan dengan terbalik. Bagaimana caranya? Dia punya duit sekian, dari mana? Gajinya berapa? Begitu juga dengan firman Tuhan ini. Ya, kita coba buktikan dengan terbalik. Kitab Kejadian pasal 6 menyatakan ketika malaikat yang jatuh, yang disebut anak-anak Tuhan, kawin dengan perempuan yang cantik-cantik, lahirlah raksasa. Tetapi dikatakan dalam Kejadian pasal 6, sebelumnya sudah ada. Karena itu saya menafsirkan, karena Lucifer ini, si setan ini adalah malaikat yang jatuh. Maka sesungguhnya yang terjadi di Taman Eden, si Lucifer ini melakukan hubungan dengan perempuan. Hubungan seks dengan perempuan. Sehingga dia hamil. Dan dibuktikan pula dari daftar keturunan, Kain itu bukan anak Adam. Ya. Loh, apa hubungannya dengan persembahan korban tadi? Kan begitu. Ini kan kita hanya coba menterisnya dengan terbalik, pembuktian terbalik. Berdasarkan firman Tuhan, nyawa ganti nyawa, darah ganti nyawa, darah. Loh, kenapa Tuhan perintahkan persembahkan darahnya? Lah, kita melihat ya. 1 Korintus pasal ke berapa? 15. Ayat ke-45. Demikian pula tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir sebagai roh yang menjadikan hidup. Ini berbicara Adam sendiri artinya dalam bahasa Ibrani adalah manusia. Tetapi berbicara Adam di sini adalah manusia yang pertama, ya, manusia yang pertama yang ada di Taman Eden. Dan Adam yang kedua ini adalah Yeshua. Bisa ditangkap? Seperti yang saya katakan tadi, kita coba pembuktian yang terbalik. Kita tidak buktikan dari Kejadian, kita buktikan setelah disingkapkan Bapa Yahweh melalui para rasul yang diurapi. Maka timbullah dari ayat ini ada dua Adam kan. Adam yang pertama yang di Taman Eden, suaminya si Hawa. Adam yang kedua ini adalah Yeshua. Yeshua dikatakan kita ini gerejanya, kita pengantinnya, kita ini Hawanya. Adam dahulu mendapatkan Hawa. Yeshua mendapatkan gereja, yaitu kita. Saya tangkap. Kita lihat lagi. 2 Korintus pasal ke 11. Ayat kedua. Perhatikan ayatnya baik-baik. Sebab aku mencemburui kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada seorang suami. Perhatikan. Untuk mempersiapkan seorang apa? Perawan yang suci bagi Hamasya.
Yang jadi pertanyaan, tulisan perawan ini bukan asal tulis. Ada sesuatu rahasia tersembunyi di sana. Itulah yang saya katakan, kita coba pembuktian terbalik untuk mendapatkan kenapa yang dipersembahkan darah. Bisa ditangkap, ya? Nah, dikatakan di sini Rasul Paulus, ya, dengan melalui pelayanan yang dia lakukan, dia mencoba dengan segala kekuatan hikmat yang Tuhan berikan untuk bisa membentuk gereja sebagai perawan yang suci. Berbicara gereja, berbicara saudara dan saya. Berbicara anak Tuhan. Berbicara perawan yang suci berarti yang tidak bercacat celah. Yang sudah dibersihkan dari segala kecemaran dunia. Lah saya menafsirkan berdasarkan ayat ini, apa yang tadi saya katakan. Seharusnya berdasarkan ayat ini, pembuktian terbalik. Hawa itu harusnya mempersembahkan darah keperawanannya untuk si Adam. Tetapi dia tertipu sehingga dia mempersembahkannya kepada setan. Darah ganti darah. Karena darah ini yang seharusnya milik Adam yang pertama, tetapi karena dia terbojok oleh rayuan setan, dia memberikannya kepada si setan. Karena itu Tuhan menuntut darah ganti darah. Karena itulah melalui Torah yang ditulis, yang Tuhan berikan melalui Moshe kepada bangsa Israel, kepada kita, diajarkan bayangannya berdasarkan Ibrani tadi kan, berdasarkan Ibrani pasal 10 tadi. Torah itu bayangan, karena itu diajarkan supaya kita mempersembahkan darah. Ya tentunya darah binatang, bukan darah manusia. Ya, darah binatang untuk, ya, namanya kalau darah diambil berarti dia harus disembelih. Karena disembelih, ya darahnya itu diambil. Darahnya ini ditaruh di apa? Mesbah korban bakar. Kita sudah belajar ini. Ya, di atas mesbahnya, kan di atas mesbah ini binatangnya yang udah dipotong. Terus di sekeliling mesbah ditaruh apa namanya, darah itu sama dibuang di dasar mesbah. Karena kalau di atas mesbah ya mati apinya. Sedangkan api itu harus api dari sorga. Ya, api dari sorga. Itulah sebabnya Nadab dan Abihu, ketika dia mempersembahkan dupa, dia pakai api asing, dia mati. Artinya segala sesuatu itu harus murni dari Tuhan. Nah, kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan jelas mengatakan, mustahil darah binatang bisa menghapus dosa. Karena itu dikatakan ayat-ayat firman Tuhan tadi dalam Ibrani pasal ke-10 tadi. Kita coba lihat di dalam ayat ke-8, ayat ke-5. Karena itu ketika datang ke dunia ini dia berkata, korban dan persembahan sajian tidak engkau ingini. Perhatikan apa? Tetapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang kudus kecuali Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang kudus. Karena itu, karena Tuhan yang kudus ya, maka Tuhanlah yang menjadi dombanya. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan 1 Korintus pasal ke-5 ayat ke-7.
Jadi bersihkanlah ragi yang lama, supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu juga tidak beragi. Karena apa? Hamasiah, Paskah kita, juga telah dikorbankan ganti kita. Jadi domba Paskahnya yaitu Yeshua sendiri. Paskah, Pesah, Passover. Seharusnya kita yang dihukum. Tetapi karena darah Yeshua menggantikan darah domba. Yang darah-darah binatang. Karena darah Yeshua yang tercurah. Hukuman yang harusnya pada kita. Passover. Makanya dikatakan Hamasiah, Paskah kita. Paskah itu Passover, melewati. Karena darah Yeshua, hukuman yang seharusnya kena kepada kita dilewatkan karena sudah ditebus dengan darah Yeshua. Kita mengucap syukur cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk mengajar saudara dan saya. Paling sedikit mengerti bahwa semua korban-korban yang diajarkan oleh Bapa Yahweh melalui Mose itu adalah firman yang tertulis. Ya, Torah yang tertulis. Tetapi Torah yang hidup yaitu Yeshua sendiri. Karena Yeshua adalah firman Yahweh. Dia adalah Torah yang hidup. Dia itu firman sendiri. Bukan firman yang tertulis di atas batu-batu. Dan disitulah kita dicelekan bahwa dia inilah yang menciptakan segala sesuatu. Dia inilah yang menggenapi. Kenapa dikatakan Torah yang hidup? Karena Torah yang tertulis ini banyak diselewengkan, banyak ditambah dan dikurangi dengan aturan atau perintah adat istiadat manusia, sehingga banyak melenceng dari apa yang seharusnya. Dan itu sesungguhnya adalah satu perjanjian, ya. Perjanjian yang dikatakan perjanjian yang baru. Perjanjian yang pertama adalah ketika ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia, khususnya bangsa Israel, ya, yaitu ketika mereka menerima janji-janji Tuhan dari kitab ataupun dari Torah yang diturunkan Tuhan. Kita lihat ya. Keluaran pasal ke-24. Inilah yang menjadi, kalau saya boleh katakan, kitab suci kita ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu yang mana? Perjanjian yang lama adalah Keluaran pasal ke-24 ayat ke-8. Lalu Mose mengambil darah itu dan memercikkannya ke atas umat itu serta berkata, lihatlah darah perjanjian yang telah Yahweh ikat dengan kamu berkenaan dengan segala perkara ini. Inilah perjanjian yang lama, ya. Perjanjian yang kedua, ya. Perjanjian yang kedua kita lihat, ya. Kita lihat Ibrani pasal ke-9. Kita baca mulai ayat ke berapa ini? Ayat ke-15. Dan karena itulah dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, ya. Sehingga melalui kematian yang telah terjadi untuk penebusan akibat pelanggaran-pelanggaran di bawah perjanjian yang lama. Tadi perjanjian yang lama itu yang di kitab Keluaran.
tapi kenyataan mereka melanggar. Ya, mereka yang telah dipanggil boleh menerima janji warisan yang kekal. Sebab di mana ada wasiat, kematian orang yang membagi warisan itu harus dipastikan. Sebab sebuah wasiat adalah sah atas mereka yang meninggal. Karena selama orang yang membaginya masih hidup, hal itu tidak memiliki kekuatan. Demikianlah, maka wasiat yang pertama itu tidak disahkan tanpa darah. Karena semua perintah yang diucapkan oleh Mose sesuai Torah kepada seluruh umat itu harus dengan membawa darah anak lembu dan domba jantan beserta air dan bulu domba merah serta hisop. Ia sendiri harus memercikan baik kitab maupun seluruh umat. Dengan mengatakan, inilah adalah perjanjian antara Elohim perintahkan kepada kamu. Ya, ini perjanjian yang pertama. Ya. Dan kemudian kita melihat, ya, setiap setiap kita melakukan perjamuan kudus, ya. Besok kita bikin perjamuan kan? Sebenarnya ada di Ibrani itu juga. Kita baca yang di Lukas saja. Lukas ke-22 ayat ke-20. Ini paling sedikit setiap bulan kita ikrarkan, ya. Sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, ini adalah apa? Perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ketikamu. Perjanjian yang lama darah lembu domba menjadi perjanjian yang pertama antara manusia khusus bangsa Israel dengan Bapa Yahweh. Perjanjian yang kedua berdasarkan kitab 1 Korintus 5 tadi, Yesua Paskah kita, Yesua sebagai domba Paskah telah mempersembahkan darahnya sebagai perjanjian yang baru bagi orang yang percaya. Inilah karena itu dikatakan ada perjanjian lama, ada perjanjian yang baru. Perjanjian dalam kedua hal ini adalah perjanjian darah. Perjanjian mengikat, ya. Darah memegang peranan yang sangat penting. Karena di dalam darah ada kehidupan. Di dalam darah ada nyawa. Ya. Di dalam darah kita juga melihat cara firman Tuhan menjelaskan. Kenapa di dalam 1 ataupun dalam Yakobus pasal 1 ayat ke-21 kita lihat lagi, ya. Ayat ini sering ditampilkan, ya. Karena berhubungan dengan darah ini, karena berbicara darah, berbicara jiwa. Yakobus 1:21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ketika Hawa menyerahkan dirinya kepada setan, dia menyerahkan jiwanya. Berbicara jiwa, berbicara darah. Dia berbicara keperawanan diserahkan. Berbicara jiwa, berbicara juga pikiran, perasaan, kehendak. Berbicara kemuliaan yang tadinya diberikan kepada manusia. Tetapi karena dia melanggar firman, ada tertulis dalam kitab apa itu? Roma pasal ke-3. Ya. Kita lihat ayat ke-23. Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Tadinya memiliki kemuliaan yang penuh. Tetapi karena dia sudah menjual darahnya kepada setan, dia menjual jiwanya kepada setan, karakternya dan keturunannya, ya, karakter setan, jiwa setan, ya. Tetapi karena Tuhan masih memegang kendali, tidak seutuhnya dia dikuasai, karena berdasarkan firman ini kekurangan. Jadi tidak lagi penuh kemuliaan Tuhan. Ada bagian yang tercuri.
Karena ya keingintahuan manusia sehingga terjadi dosa yang membuat semua orang jatuh dalam dosa. Nah, kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam Yakobus tadi dinyatakan untuk memulihkan jiwa yang sudah rusak ini, makanya firman ini dikatakan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kembali pikiran, perasaan, kehendak. Bukan lagi pikiran yang berasal dari Bapa Yahweh dicampur dengan setan. Tetapi semua yang berasal dari setan ini dengan kuasa firman yang kita terima dengan lemah lembut. Ya, kita memiliki kembali karakter yang hilang. Sehingga dikatakan dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-1. Sebab itu, perhatikan ayat ini. Setelah dibenarkan oleh iman. Setelah dibenarkan ya. Setelah dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Bukan kekuatan kita. Tetapi kasih Tuhan. Kita hanya dibilang percaya, maka kita dibenarkan. Ya. Kita memiliki damai sejahtera dengan Elohim melalui Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Ya, melalui dia juga kita, ayat 2. Telah mendapatkan jalan masuk ke dalam anugerah ini dengan iman. Yang dengan kita beri dan bermegah atas pengharapan apa? Akan kemuliaan Elohim. Tadi kan kemuliaan hilang separuh. Ingat baca nggak? Ingat tadi yang ayat 23. Kekurangan kemuliaan Tuhan, ya. Kemudian karena kita menerima firman Tuhan, kita dibenarkan, maka yang kekurangan ini berdasarkan ayat ini dipulihkan kembali. Ayat kedua tadi kan, coba mana ayat kedua tadi? Pengharapan akan kemuliaan Elohim, ya. Kemuliaan itu kembali kita terima. Jadi itulah kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan yang kita melihat dari apa yang kita baca tadi dari Keluaran 28, ya isinya kurang lebih sama dengan Keluaran bilangan 28 dan bilangan 29. Itu semua tentang pengorbanan. Yang kita lihat adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Dengan sukarela, dengan giat dan rajin melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka tidak sayang dengan apa yang harus dikorbankan. Itu kan kalau kita berbicara duit. Setiap hari 2 ekor domba. Setiap minggu, setiap bulan. Apalagi kalau di dalam hari-hari raya itu, ya, di hari-hari raya itu kan ya kita lihatlah satu ya supaya ada gambaran ya. Kita lihat di dalam 29 ayat 13. Karena saya bilang tadi kita gabungkan ya. Dan haruslah kamu mempersembahkan, perhatikan ini. Persembahan bakaran satu persembahan api-apian bahwa yang menenangkan bagi Yahweh pertama 13 ekor. 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor anak domba berumur setahun dan seterusnya. Itu hari pertama. Hari keduanya kita lihat lagi ya. Ini hanya untuk sebagai gambaran aja. Kita baca ayat ke-17. Pada hari yang kedua 12 ekor. Itu satu hari. Tapi mereka taat. Tetapi itulah karena pengaruh daripada ya si jahat melalui banyak cara kan. Kalau kita lihat salah satu penyebab saya menilai atau saya menafsirkan
Salah satu sebab yang membuat bangsa Israel itu begitu gampang melenceng karena mereka pada waktu itu hanya punya satu, Torah. Ya, baik kalau yang batu itu kan, dua loh batu itu kan di dalam tabut, itu nggak dibuka-buka itu. Tetapi yang ditulis 613 aturan perintah dan ketetapan. Kalau saya boleh tafsirkan, yang baca itu cuman Harun dan anak-anaknya. Mose memang yang nulis, pasti dia hafal lah. Ya. Tetapi yang lain-lain tidak pernah, mungkin tidak pernah lihat. Karena itu kan ada di dalam kemah. Dia ada di dalam kemah. Jadi orang lain yang 2 juta sekian itu tidak pernah lihat. Jadi jangan heran apabila begitu mudahnya menyusup segala macam tradisi-tradisi. Karena itu Yeshua berkata, engkau lebih taat kepada tradisimu daripada kepada firman. Kenapa demikian? Karena mereka tidak menyadari dari firman yang murni. Setelah sekian tahun, seperti yang saya katakan tadi kan, antara Torah turun sampai zaman Yeshua kurang lebih 1500 tahun. 1500 tahun. Yang baca itu ya cuman orang-orang Lewi. Jadi jangan heran apabila begitu banyak tradisi-tradisi yang masuk. Walaupun tidak semua tradisi itu jelek. Karena banyak juga kan tradisi yang berjalan sesuai dengan firman. Contohnya menghormati orang tua. Kan tradisi juga menghormati. Ya. Tetapi itu kemudian ditambah-tambah lagi. Ya istilahnya diperbagus, dipermoi kata orang kan. Ya. Tetapi tanpa sadar mulai melenceng dari firman. Dan itu terjadi sampai saat ini. Ya, Tuhan mau kasih lihat gunanya buat kita apa kan gitu. Gunanya buat saudara dan saya percaya bahwa yang dinamakan Torah yang hidup adalah Yeshua. Karena Yeshua itu sendiri firman. Dia itulah perkataan Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena manusia kepengen melihat bagaimana bentuk Tuhan. Ya. Kalau dalam bentuk aslinya kan dia roh, nggak kelihatan kecuali mata kita dicelikan. Tetapi sayangnya ketika dia mewujud nyatakan dirinya sebagai pribadi Yeshua, banyak orang yang tidak percaya. Menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Tetapi bagi kita mengucap syukur. Itulah cara Tuhan. Karena umat pilihannya sendiri menolak dia sang juru selamat. Ya, sebagaimana tertulis kata Rasul Paulus kan, karena engkau sendiri menolak, maka anugerah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya yang hidup pada zaman ini. Ingat zaman Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. 2000 tahun diberikan kesempatan kepada bangsa non-Yahudi. Ya, tetapi kenyataan membuktikan ya sama aja, nggak jauh beda. Ya. Orang banyak memasukkan pengajaran-pengajaran, katakanlah dari yang kita terima, katakanlah langsung dari terjemahan-terjemahan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani kan juga udah berbagai macam. Dari bahasa Ibrani mungkin kalau kita diterjemahan ke bahasa Yunani, ke bahasa Belanda, ke bahasa Inggris.
setiap terjemahan itu kan kemungkinan ada penyelewengan sedikit, ya bisa dimaklumi. Karena cara penafsiran mereka dan cara penafsiran kita bisa beda. Ya. Nah, kita harus melihat ini ya sebagai suatu pengajaran. Kan contohnya banyak. Contohnya supaya kita ngerti kan. Kita seringkali mendengar seperti apa yang dikatakan. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, kan? Dari mana tuh? Lupa. Hosea pasal keempat, ayat ke-6. Artinya kita mau melihat ya penyelewengan pun yang terjadi sampai saat ini. Khususnya di tengah mereka umat Tuhan di luar bangsa pilihan Tuhan Israel. Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Karena tidak menggali ayat ini, pengetahuan apa yang dimaksud? Saya tanya kamu saya. Pengetahuan itu bukan pengetahuan umum, bukan pengetahuan yang kita kenal tentang dunia ini. Bagaimana dunia diciptakan, bukan. Karena pengetahuan itu tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah pengetahuan yang benar, yang penuh tentang Tuhan. Ya, kita lihat dalam Efesus pasal ke berapa? 4. Ya, supaya jangan sampai salah ya, karena banyak orang di luar sana, oh ini karena kurang pengetahuan. Ya macam-macam yang diajarin. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa pengetahuan dunia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tadi kan dikatakan karena kita menolak pengetahuan. Ya, karena pengetahuan ini ya asal kita main tebak aja, oh berarti pengetahuan segala macam pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan yang didapat di sekolah, pengetahuan-pengetahuan yang didapat dari dunia. Harus mengerti bahwa pengetahuan itu bukan itu yang membuat kita diangkat menjadi imam, bukan itu. Kan tadi dikatakan seperti itu. Nah, untuk kita bisa menjadi imam, kan dari menolak jadi imam. Supaya kita bisa menjadi imam, karena memang kita sudah direncanakan Tuhan untuk menjadi imam dan raja. Loh, untuk menjadi imam, pengetahuan apa yang kita harus miliki? Efesus pasal 4 tadi kita lihat ya. Ayat ke-13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan, kepenuhan Hamasiah. Ya, kita lihat karena di sini kan hanya pengenalan penuh, itu kan pengenalan penuh. Ya, kita lihat lagi, kita kan harus menggali firman itu. Ya, dengan sungguh-sungguh kita lihat Yesaya 11. Yesaya pasal 11 ayat ke-9. Mereka tidak akan melakukan yang jahat ataupun merusak di seluruh gunung kudusku. Sebab apa? Sebab bumi akan menjadi penuh dengan apa? Pengetahuan akan Yahweh. Seperti air yang menutupi lautan. Pengetahuan yang penuh tentang firman yang benar. Yang tidak ditambah dan tidak dikurangi. Bukan pengetahuan-pengetahuan dunia. Sehingga akhirnya ya banyak melenceng. Karena kurang hikmat. Dan kenyataannya memang seperti itu. Sehingga menafsirkan firman macam-macam. Menafsirkan macam-macam ya makin melenceng. Contoh ya kita lihat.
Yesaya 40 ayat ke-22. Dia yang duduk di atas apa? Bulatan bumi. Ingat ya, kita lihat terjemahan King James ya. It is he that sit upon the circle. Circle itu bukan bulatan. Kalau bulatan itu kayak globe. Saya tanggap. Tetapi kalau circle itu lingkaran. Karena ayat ini timbullah pengetahuan palsu dunia datar. Saya tanggap. Asalnya dari sini. Ya. Karena kurang hikmat. Lalu kita itu harus melihat segala sesuatu secara luas. Dalam kenyataannya waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur itu beda 2 jam. Kalau dunia itu datar, tidak mungkin perbedaan jam. Nggak mungkin. Termasuk antara sini dengan Amerika yang beda 12 jam. Karena dunia datar. Kayak lapangan bola ini, mataharinya satu. Ya satu aja. Kalau terang semua, kalau malam semua. Jadi kita juga diberikan pengetahuan, diberikan hikmat untuk mengerti dengan benar. Loh, kenapa dia bilang circle? Loh, jawabannya ada di Ibrani pasal ke-4. Ayat ke-13 kita lihat. Ya kita belajar ya supaya ngerti, supaya jangan gampang tertipu dengan tafsiran yang macam-macam. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebaliknya, segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Kita minta hikmat Tuhan. Kalau dunia itu dikatakan seperti bulatan sesuai terjemahan kita, bulatan begini, ya. Kalau bulatan gini kan, yang di sini saudara bisa lihat, tapi yang di sini nggak kelihatan. Bisa tanggap, ya. Loh firman Tuhan bilang, di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mau di sini, tetap kelihatan. Karena itu di dalam terjemahan bahasa Inggris tadi, dalam pandangan Tuhan, semuanya itu rata. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Jadi kita kalau ada orang bilang, oh ini dunia datar, itu pikiran setan. Pikiran setan karena nggak ada hikmat. Ya, dunia itu ya tetap bulatan, ya bulatan biasa. Tetapi di mata Tuhan nggak bisa tersembunyi. Karena itu yang dikatakan dalam Yesaya 40 tadi, kita harus melihat kenapa ditulisnya kok kayak circle. Seolah-olah datar gini kan. Dalam pandangan Tuhan. Walaupun kenyataannya dunia ini globe, bulat. Tetapi dalam pandangan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya kayak datar aja. Itu pandangan Tuhan, bukan kenyataannya datar. Firman itu banyak sekali kiasannya. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti yang mana arti yang benar sesungguhnya, mana yang arti kiasan. Ya. Kalau dibilang arti kiasan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup. Emangnya tubuh kita dibakar di situ? Itu kiasan. Jadi harus mengertilah kehendak Tuhan dengan benar. Karena itu kan banyak orang yang ya dengan kepercayaan lain. Karena ikut-ikutan dia persembahkan manusia. Anak-anak dipersembahkan. Karena nggak ada hikmat. Itu kiasan. Tuhan tidak akan, bahkan Tuhan melarang. Jangan kau persembahkan anak-anak. Anak-anakmu sebagai korban bakaran. Itu perbuatan setan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kita belajar.
betapa luar biasa arti daripada pengorbanan ini. Ya, berbicara daging dan darah, berbicara roti dan anggur, sesungguhnya berbicara pribadi Yeshua. Karena dia sendiri berkata, ya, dialah roti yang turun dari sorga. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, Yohanes pasal ke 54, Yohanes pasal 6, ayat ke 54. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Ini kiasan, bukan dagingnya Yeshua kita makan, karena berbicara daging, berbicara firman Tuhan. Berbicara darah, berbicara jiwa Yeshua. Ya. Jadi ada yang nyata, ada yang kiasan. Tetapi orang Yahudi, bagaimana kita bisa makan dagingnya? Karena mereka berpikirnya secara fakta begitu. Padahal Yeshua berbicara tentang kiasan, bahwa dia adalah firman yang hidup. Makan daging dan minum darah melambangkan firman yang hidup. Kalau kita makan, kita akan hidup. Ya. Jadi kita belajar dari semua ini supaya semakin mengerti. Firman Tuhan itu banyak sekali kiasan, banyak sekali perumpamaan, banyak sekali rahasia. Ya, dan harus ingat, kalau kita bukan anak, Tuhan tidak akan buka. Rahasia-rahasia yang ada di dalam rumah Bapa hanya akan dibukakan bagi anak. Dan kalau saudara berumah tangga, saudara punya anak-anak. Anak boleh masuk sampai ke dalam buka ya, karena memang anak. Orang tuanya ya diam aja. Ya. Dan itulah gambaran Tuhan. Tuhan mau buka semua. Karena dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 26. Kita lihat ya. Matius 10 ayat 26. Firman Tuhan menyatakan bagi kita pada zaman akhir ini. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kalau saudara dan saya benar-benar anak yang baik dalam pandangan Tuhan. Anak yang baik ya. Anak yang baik adalah orang yang mau melakukan firman-Nya. Walaupun kita sudah diangkat anak, sudah diadopsi anak, sudah lahir baru. Tapi kalau engkau nakal, Tuhan tidak akan singkapkan. Ya, semua yang tertutup seperti yang saya katakan tadi, semua rahasia. Tapi janjinya tidak ada yang tertutup, yang tidak dibuka. Nah, saya pribadi ya seringkali juga mengucap syukur ya. Kalau saudara mempunyai tanya sama orang-orang, sama pelayan-pelayan Tuhan, kenapa kok darah yang dipersembahkan? Jawabannya macam-macam. Ya. Tapi saya coba mengajarkan kenapa darah. Jawabannya itu harus dari firman, bukan dari kepikiran. Karena itu kita coba tadi membuktikannya dengan cara terbalik. Artinya kenapa sih Paulus menyatakan aku memberikan kamu sebagai perawan yang suci. Kenapa harus ditekankan perawan? Kenapa enggak dia bilang aja gereja? Tapi itulah dalam setiap firman ada sepatah kata. Kalau kita perhatikan, oh ada maksudnya. Apa maksudnya? Ya supaya genap ini. Tidak ada yang tersembunyi. Yang tidak disingkapkan. Tetapi satu hal yang harus kita ingat.
Kalaupun kita mengetahui semua, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran dengan setia, hati-hati. Saya tangkap saya. Ya, kita harus tetap setia sampai akhir. Moshe setia kurang lebih berapa tahun? Paling sedikit ya 40 tahun lah. Ketika dia dipercaya menggembalakan bangsa setia. Tetapi pada akhirnya, karena tidak menguasai diri, bisa kepleset. Ya, Moshe adalah manusia biasa. Firman Tuhan katakan Elia manusia biasa. Dia diangkat Tuhan. Dia diangkat ya. Tapi bukan berarti dia itu sudah sempurna, belum. Tuhan kasih lihat. Orang yang seperti Elia diangkat oleh Tuhan. Tuhan kasih lihat dia pun belum sempurna. Nah, tapi kenapa seperti apa yang dikatakan dalam kitab firman Tuhan kemarin kita baca. Ibrani pasal 12. Dia penyempurna iman kita. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan pertolongan Roh Kudus. Dan penyempurna iman kita. Ketika kita memperoleh kasih karunia itu. Yang tidak sempurna itu ketika masa pengangkatan. Karena kita sudah ditetapkan untuk diangkatnya. Maka yang tidak sempurna itu ditanggalkan. Karena berbicara jubah Elia. Berbicara karakter seorang manusia yang di hadapan Tuhan tidak bisa tersembunyi. Karakter ini itulah yang dibuang. Oh, contohnya apa? Loh, Elia kan lari, dia takut dibunuh sama si Isabel. Betul nggak? Jadi kita melihat manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Tetapi karena kita mengimani, ketika sangkakala berbunyi kita diangkat. Karena itu berusahalah dengan sepenuh kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara saya dengan pertolongan Roh Kudus. Setia sampai akhir sehingga ketika masa pengangkatan, tahu-tahu kita diangkat, pakaian ketinggalan. Pakaian berarti karakter-karakter yang masih nempel. Tetapi karena kemurahan Tuhan semua itu ditanggalkan. Supaya kita layak bertemu dengan Dia. Karena itu saudaraku, ya waktunya sudah semakin dekat. Ya, tergantung setia apa enggak. Kesetiaan itu bisa dilatih. Ya. Karena itu belajarlah setia. Kita sama-sama belajar. Saudara belajar, saya belajar. Sehingga ketika pengangkatan sama-sama diangkat semua. Tidak ada yang tertinggal. Ya, karena itu kita juga saling mendoakan. Saya mendoakan saudara, saudara doakan saya. Saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga ketika masa pengangkatan semua sama-sama diraihkan. Dengan cara Tuhan. Haleluya. Bapak yang berkati.